warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Octavianto, NIM 1830 1050 64 dari jurusan Statis Matematika IAIN Batu Sangkar. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas materi tentang etika profesi guru mengenai jenis-jenis kompetensi guru. Jenis-jenis kompetensi guru, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kompetensi guru. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan kompetensi guru adalah kecakapan atau kemampuan dasar kognitif, efektif, dan psikomotorik seorang guru yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang harus dimiliki guru untuk mendukung melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis kompetensi guru. Jenis kompetensi guru ada 4. Yang pertama itu kompetensi pedagogi. Pedagogi berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang pendidik. Oleh sebab itu, pedagogi berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai proses yang dimilikinya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan wibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian guru sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai pendidik. Kewibawaan guru ada dalam kepribadiannya. Sulit bagi guru mendidik peserta didik untuk disiplin kalau gurunya yang bersangkutan tidak disiplin. Peserta didik akan meniru gurunya sehingga apa yang dikatakan oleh guru seharusnya sama dengan tindakannya. Guru yang jujur dan tulus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik berbeda dengan guru yang mengajar karena tidak ada pekerjaan lain. Peserta didik dengan mudah membaca hal tersebut. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengertian lain terdapat kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dalam konteks ini, guru harus mampu: yang pertama, bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status sosial, dan ekonomi. Yang kedua itu berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu beradaptasi dengan bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat itu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang terakhir itu atau yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi ilmuwan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan ilmuwan sebagai guru. Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan,
pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan pengetahuan terhadap penilaian serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. Dari standar kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki kemampuan yang menguasai kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Contohnya yaitu materi tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dapat dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan latihan seringkali dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG, MG, MP, sekolah atau tempat yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua itu program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di industri atau institusi yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga itu kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Yang keempat itu belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Yang kelima itu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan ini dilaksanakan di tempat dan atau LPMP dan lembaga lain diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dan beberapa kemampuan seperti menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketujuh, pembinaan internal oleh sekolah. Dilaksanakan oleh kepala sekolah yang guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Yang terakhir itu pendidikan lanjut, pengikut sertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar. Bagi guru yang berprestasi, pelaksanaan pendidikan lanjut akan menghasilkan guru-guru pembina yang membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi guru.